Kalau udah pelitnya tuh luar biasa, ya, apa yang terjadi? Itu kali kalau seseorang itu ketika sudah terlalu besar tadi emosi yang dia rasakan itu dan menjadi sumbatan bagi jiwanya, terbukalah portal-portal jiwanya sehingga dia gampang sekali kena ain, gampang sekali kena sihir. Begitu saya udah ketemu orang kayak begitu, pelitnya minta ampun, dia cerita sendiri, seorang ini sekarang udah sembuh ya, pelit segala macam, dan entah kenapa ada orang nggak suka sama dia, terkirimlah buhul-buhul sihir segala macam. Obatnya apa coba? Waktunya kita bahagia kita sedih, waktunya kita sedih kita bahagia, gitu. Maka panduan-panduan dari agama yang mulia ini memberikan panduan itu agar apa? Agar kita bisa menempatkan itu pada posisi yang sebenarnya, katakanlah ya. Contoh mungkin dalam bab tentang rasa saja, misalkan wanita atau perempuan, ini dengar baik-baik, wanita atau perempuan ya, wanita lah, itu adalah makhluk yang sangat erat kehidupannya dengan rasa, fitrahnya di situ. Jadi wanita itu sangat erat kaitannya dan dia tidak akan bisa melepaskan dirinya dari rasa. Jadi wanita itu makhluk rasa. Sedangkan laki-laki dia makhluk logika. Ya. Jadi wanita itu adalah makhluk rasa, sedangkan laki-laki itu makhluk logika. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ketika dua hal tadi berubah secara fitrah, maka pasti akan ada perubahan sunatullah biologis dalam dirinya. Contoh begini, wanita itu fitrahnya rasa, maka dia dibekali Allah Subhanahu wa taala dengan satu organ, ya, satu organ dalam tubuh kita itu namanya rahim. Di situ pusat produksi kasih sayang, baik berupa hormon, ya, hormon itu sendiri atau berupa rasa itu. Maka kalau itu diganggu dengan berbagai macam urusan perakalan, berantakan dia. Yang pertama, kalau diganggu dengan urusan-urusan atau hal-hal yang berhubungan dengan rasa yang tidak tepat di situ, maka bermasalah dia. Jadi problematika misalkan di tema perempuan, ya, wanita, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan reproduksinya seorang wanita, Anda sebut saja apa? Kista, tumor, kanker, segala macam, mens bermasalah, itu sebenarnya kalau ditarik dari sudut pandang yang lain yang saya pelajari, itu pasti akan ada sesuatu yang berhubungan dengan rasa yang bermasalah. Mulai bingung? Semoga nggak bingung. Ya. Kalau seandainya ada rasa yang bermasalah di situ, maka organ tadi pasti akan bereaksi. Baik, pertanyaannya kan Anda bertanya, terus di mana rasa itu bisa bermasalah atau apa penyebab rasa itu bisa bermasalah? Pasti ada sebab. Nggak mungkin ada api itu kalau nggak ada asap, nggak mungkin. Ya, maka asap yang berhubungan atau api yang itu menjadi pemicu dari masalah perasaan tadi itu, jemaah sekalian, itu ada pasti kejadian yang sadar atau tidak sadar dia alami, yang itu menjadi record, menjadi rekaman dalam dirinya atau menjadi rekaman genetik dalam badannya yang membuat akhirnya apa? Dia memendam itu. Contoh yang saya pelajarin ya, bahwa bab atau tema tentang hutang atau luka pengasuhan. Tema luka pengasuhan atau utang pengasuhan itu, kalau kita masukkan itu atau keadaan itu diletakkan pada urusan perwanitaan berupa reproduksi, yang saya temuin, yang saya dapatkan, semua urusan reproduksinya wanita, ya, itu tidak lepas dari masalah
bukan tidak lepas, hampir sebagian besar itu tidak lepas dari urusan hutang pengasuhan. Mulai dari apa misalkan, mungkin bapak ibu atau jamaah sekalian mikirnya oke, mungkin masalah kista, tumor gitu kan, oke. Tapi ternyata itu juga bahkan sampai berurusan dengan susah punya pasangan, kawin cerai, susah punya keturunan, sampai ke situ perginya. Di pemikiran kita mungkin gimana caranya tuh barang, kok bisa kayak begitu? Karena memang ternyata kita tahu bahwa yang namanya wanita itu memang nggak bisa dilepaskan dari itu. Tapi kalau seandainya di situ ada api yang menjadi pemicunya, yang berasal dari kondisi yang dia tidak menyadari, tapi itu dia harus merasakan gitu. Contoh begini, contoh ya, ketika seorang ibu yang sedang hamil, ya hamil dari awal gitu kan, suaminya pergi ya, suaminya pergi misalkan kerja apa segala macam. Ini ilustrasi awal. Kemudian selama suaminya itu pergi, entah kerja entah apa segala macam, si ibu tadi ya, bumil tadi itu memikirkan atau berpikiran curiga sama suaminya, ya, dia berpikiran curiga sama suaminya, begini begitu segala macam lah. Maka perasaan yang dia rasakan tadi, yang dalam bentuk pikiran segala macam itu akan kerekod dalam bayi yang ada pada kandungannya. Artinya bayi ini membawa genetik curiga dari ibu. Paham sampai sini ya? Syukur kalau curiga. Masalahnya kalau babnya, temanya adalah tentang kasih sayang, ini yang repot. Ini contoh ya. Beberapa waktu lalu di dalam sebuah kajian juga di masjid, saya masuk begini, tiba-tiba disamperin. Belum saya duduk, tiba-tiba ada seorang ibu datang, dokter minta sarannya, kata dia. Ya kenapa bu, anak saya umur 13 tahun thalassemia apa leukemia? Thalassemia atau leukemia? Lihat, saya kalau udah ketemu kayak begitu, biasanya pola pikir yang saya bangun, ini ada apa dengan masa pengasuhan anak ini? Langsung saya berpikir, bu mohon maaf bisa cerita nggak? Akhirnya kan setelah kajian dia tanya ke saya, sempat ngobrol sebentar. Saya bilang, anak ini dulu waktu masa kecilnya diapain? Saya bilang, karena harusnya logikanya saya, kalau pakai logika normal idealnya manusia itu, anak kecil itu nggak boleh sakit-sakit berat. Kalau dia terjadi sakit berat, itu kemungkinan besar dalam tanda kutip ini ulah orang tua, saya bilang. Baru saya nanya gitu, sudah mulai agak sedikit berlinangan dia, gitu kan? Apa ceritanya? Dia cerita ke saya, subhanallah, dia bilang, jadi suaminya tuh meninggal atau apa gitu kan, kemudian dia nggak ada pekerjaan dan nggak bisa urus, bukan nggak ada pekerjaan, dia nggak bisa urus anak itu. Apa yang dilakukan? Anak itu dititipkan di panti asuhan, seperti itulah ya. Anak itu dititipkan di panti asuhan, dan yang paling bikin saya shock, selama berapa lama? Hampir 8 tahun ya. Hampir 8 tahun anak itu dititipkan ke panti asuhan. Terus saya langsung mikir gitu kan, oh iya, ibu tahu nggak anak ini sakit kenapa? Saya bilang, anak ini sakit karena ada, ya semua khilaf ya, dalam masalah. Saya tidak menyalahkan dia, karena dia harus kerja bahasanya, kemudian dia harus cari nafkah buat anaknya itu juga dan keluarga segala macam, karena suami sudah meninggal. Tapi mungkin kalaulah di sini ada bab tentang kesalahan yang boleh ditujukan sama dia, kenapa dititipkan di panti asuhan gitu loh. Karena anak ini meskipun belum bisa berpikir secara normal akalnya, jiwanya dia, hatinya dia akan bertanya, kenapa aku dititipkan? Ya kan? Kenapa aku dititipkan? Case yang sama juga yang pernah saya dapatkan juga kurang lebih kayak begitu. Ya. Jadi ketika bicara tentang
apa ya, rasa-rasa yang tidak pada tempatnya yang berlebihan kayak begini, bahkan anak kecil gitu ya. Pas kisah yang tadi saya sampaikan ya, keadaan itu tadi itu saya bilang sama dia, Bu, sekarang apa yang ibu harus lakukan? Ibu harus ngopeni dia kan, saya bilang. Ibu harus ngurusin dia sejadi-jadinya, saya bilang. Itulah bayar cicilannya ibu, saya bilang. Paham ya? Bayar cicilan ibu kemarin waktu ibu ngapain? Ninggalin dia. Ya. Jadi tema tentang hutang pengasuhan, luka pengasuhan, atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan kehamilan, apalagi kehamilan, maka 0 sampai 5 tahun itu, kenapa dalam Islam, dalam syariat 0 sampai 5 tahun itu orang tua harus mencurahkan seoptimal mungkin kasih sayang, perhatian, kepedulian, dan jangan titip sama orang lain, karena 0 sampai 5 tahun itulah cetakannya anak tadi. Aslinya kalau makanya beberapa orang tua kan kadang-kadang maksain anak untuk dimasukkan ke sekolah umur 5 tahun. Secara syariat sebenarnya stabilnya genetik itu adalah setelah 5 tahun. Paling bagus di 7 tahun. Artinya 0 sampai 5 tahun itu adalah didikan orang tua. Gitu. Jangan dipaksain. Jadi kalau nanti di sekolah bermasalah, misalkan kalau dia 7 tahun ke atas, yang disalahkan bukan sekolah, tapi orang tua dan keadaan di rumah. Karena itu cetakan dari orang tua di rumah. Apalagi sudah dititipkan ke pondok apa segala macam. Jangan nyalain pondok, gitu loh. Seperti itu ya. Nah, sama case-nya juga sama. Ya, saya pernah bertemu juga dengan seorang wanita lah, perempuan gitu yang sama. Mau nikah batal lagi, usut punya cerita. Ternyata memang masalahnya adalah dia, anak ini dititipkan ke orang lain. Mungkin orang tuanya mikir dia kan nggak bisa ngomong, nggak bisa proses segala macam, tapi nggak, jiwanya berontak. Kenapa aku dititipin? Itu rasa. Nah pertanyaannya, itu kan mikir kan, terus gimana kita yang banyak masalah gini gitu kan, yang pasti tidak akan lepas. Ya makanya sering saya sampaikan ya, saya pribadi juga bukan pernah mengalami itu gitu kan, mengalami itu ya, sehingga nanti yang terjadi apa, bahkan anak-anak itu tidak ada kedekatan emosional dengan orang tua. Itu satu. Yang kedua apa, kalau Anda atau kita mau menjaga jiwa anak itu ya, atau jiwanya kita juga dalam hal ini yang mungkin pernah melakukan kesalahan atau kekeliruan atau kekhilafan itu, tentunya kita minta ampun sama Allah, yang pertama. Yang kedua apa? Perbanyaklah dialog dengan anak. Contohnya itu. Jadi jangan menjadi apa, saya cuma pesan, jangan jadi orang tua yang bisu. Jangan jadi orang tua yang bisu. Karena zaman sekarang saya melihat bahwa keadaan fitnah dan keadaan kerusakan mentalnya mereka itu lebih parah daripada mungkin zaman-zaman 30-40 tahun yang lalu. Tadi pagi saya lihat di dekat rumah saya gitu kan, ada anak-anak baru SMP sudah pegang handphone. Bapak Ibu tahu, ini salah satu kesalahan fatalnya orang tua. Kalau Anda kasih handphone sama anak usia SMP kelas 1, kelas 2, ketiga, percayalah anak itu kemungkinan besar nggak ngedoain sih, akan berantakan secara sikap, secara mental. Bahkan dia akan menjadi orang yang dipaksa introvert dan tidak mau bergaul. Masalah sebenarnya kita nggak tahu, ini kan alat bantu. Fungsinya apa? Fungsinya untuk komunikasi, bukan untuk berkomunikasi antara dia dan ini. Nah sekarang kan sama orang kadang-kadang saya habis pikir, ketemu sama temen, lihat makan coba, ya makan pun apa yang dikerjakan? Makan nggak dia? Makan, tapi ngapain? Kayak nggak hidup. Artinya apa? Yang terjadi adalah rasa-rasa yang harusnya muncul itu hilang, nggak timbul, nggak tumbuh dia, sehingga orang hidup dalam kondisi kayak robot, gitu loh. Orang hidup dalam kondisi kayak ber-SOP. Belum lagi cerita, contoh kan kayak begini nih, ini cerita ya. Saya subhanallah ya, berapa kali mendapatkan cerita dari beberapa ustadz gitu kan, ada anak yang hafal Quran tapi depresi coba. Hafal Quran tapi depresi.
nggak tenang jiwanya. Ini masalahnya apa? Masalahnya bisa jadi dia ngapal Quran itu misalkan karena betul bakti birrul walidainnya dia kepada orang tua betul, tapi sebenarnya dia ngafal itu bukan pakai iman, bukan pakai hati, tapi pakai akal. Sehingga yang terjadi apa? Yang dia kerjakan itu menjadi beban. Itu saya bilang tadi, 3 hal tadi kalau sudah berantakan ya sudah berantakan itu. Iman nggak bisa, iman harusnya mengambil alih peran di situ, jadi bermasalah. Ya, itu sebabnya sebenarnya dalam tema-tema kayak begini kalau kita bicara tentang jasad yang bermasalah dari apa judul hari ini? Lupa saya. Ya. Jadi memang ujung-ujungnya kita harus belajar lagi, duduk lagi, mentadaburi lagi hadis Nabi SAW tentang hati itu. Ya. Maksudnya gimana? Kita tahu bahwa tadi kan ada jasad, ada akal, ada hati kan gitu kan. Maka dalam tema badan kita ini dia memang panglimanya. Dia memang rajanya, dia memang yang ngurusnya kita semua gini loh. Ibu-ibu Anda lagi misal lagi nggak enak hati gitu ya, lagi nggak enak hati, kemudian entah lagi bete, lagi apa segala macam. Dalam kondisi itu Anda masak dengan gramasi yang sama yang tertulis dalam buku atau yang biasa Anda masak, percayalah masakan Anda tidak akan enak, ya kan? Karena memang kehidupan kita ini memang nggak bisa dilepaskan dari rasa itu. Makanya kalau kita bicara tentang jasad juga sama. Kalau kita tidak mulai menata rasa-rasa itu dan tidak punya saluran untuk memperbaikinya, maka percayalah yang akan merana si jasad itu. Itu sebabnya ada seorang ulama ya membagi, dia bilang kalau akal Anda tuh mau tajam, dia bilang kalau akal Anda mau tajam kata dia, maka bagilah waktu dalam kehidupan Anda menjadi 4 bagian. Yang pertama, waktu bersama Allah kata dia. Ya. Yang kedua, waktu kita untuk bermuhasabah. Muhasabah itu maksudnya ini sudah umur sekian, udah amal apa, udah karya apa, udah kebaikan apa yang lakukan, itu yang kedua. Yang ketiga, waktu kongko apa? Berinteraksi sama teman gitu loh, sahabat gitu. Itu waktu ketiga. Nah, yang keempat adalah waktu Anda bersama diri Anda sendiri. Ulama ini menyebutkan, lupa saya namanya, dia katakan begini, bahwa ternyata dari 1, 2, 3 itu semua itu waktu yang bersama Allah, waktu kita bermuhasabah, waktu kita berkumpul bersama teman, itu bisa efektif luar biasa kalau Anda punya yang nomor 4 itu juga optimal. Jadi kuncinya di nomor 4. Paham ya? Contoh mungkin kalau ibu-ibu ya, kayaknya kipasnya boleh lebih gede. Jadi kalau ibu-ibu misalkan Anda punya kebiasaan atau me time-nya Anda, misalnya me time bagus-bagus ya, dia halal, baik dan tidak berlebihan. Contoh mungkin kalau bagi laki-laki mungkin me time-nya dia adalah mancing. Jangan larang mancing, biarin dia mancing. Ada orang me time-nya tidur, jangan larang dia tidur aja. Biasanya habis tidur dia akan bertenaga, ceria, semangat. Atau me time Anda misalkan berkebun, nanam buah, sayur, apa gitu loh. Kalau itu ditinggalin, apa yang terjadi? 1, 2, 3 bermasalah. Paham ya? Jadi sebenarnya ulama-ulama itu menyebutkan bahwa sebenarnya permasalahan keadaan hatinya kita itu, ya berarti kan bisa banyak atau bisa punya banyak solusi kalau apa? Kalau kita ngerti diri kita gitu loh. Artinya misalkan ada me time Anda ini sudah Anda kerjakan. Yang kedua apa berarti? Yang naik ke atasnya kan waktu kumpul sama teman. Bagus nggak? Bagus. Itu ternyata bisa membuat waktu yang pertama dan yang kedua kita tuh bisa optimal. Urutannya begitu.
kata beliau rahimahullah. Itu sebabnya introvertnya orang introvert, dia butuh jadi orang ekstrovert, percayalah. Ekstrovertnya orang ekstrovert, dia butuh untuk menjadi orang introvert beberapa waktu. Gitu. Lingkungan bisa jadi mengubah itu. Yang saya pelajarin, orang introvert bisa berubah jadi ekstrovert kalau lingkungannya memaksa dia mengubah itu. Ya. Ilmu psikologinya begitulah, itu tanya sama ahlinya. Tapi yang saya pelajarin kurang lebih kayak begitu gambar. Sehingga apa? Kalau kita, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, tidak ngerti diri kita, apalagi rasa-rasa yang ya kita rasakan itu numpuk ya, numpuk dalam diri kita, numpuk dalam pikiran kita, maka yang terjadi apa? Dia akan menjadi namanya apa? Sumbatan jiwa. Sumbatan jiwa. Kalau sumbatan jiwa terjadi, apa yang akan terjadi pada jasad? Ya tinggal tunggu waktu aja. Ya, tinggal tunggu waktu. Kemarin tuh apa ya? Saya ada bikin Zoom ya. Judulnya aslinya sebenarnya judulnya bukan itu, kita ubah. Judul asli awalnya adalah pasanganmu sumber sakitmu. Judul asli awalnya ya. Pasanganmu sumber sakitmu. Terus saya ubah, kayaknya terlalu FYP gitu kan. Kalau dibikin untuk kajiannya bisa FYP ya. Saya nggak mau, saya nggak suka FYP ya. Ribet nanti. Akhirnya tuh saya ubah. Apa judulnya? Pasanganmu sumber kesembuhanmu. Beda kan dirasa kan? Coba, kata aja udah bisa mengubah rasa. Makanya semakin banyak kita tuh membaca yang positif-positif ya, bergaul sama yang positif, kita pun ikutan positif. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam pun menyampaikan juga bahwa orang yang imannya seseorang itu bergantung dengan siapa dia bergaul. Artinya apa? Kalau bab tentang kesehatan ini mau Anda praktekkan, aplikasikan situ, iman saja urusannya dengan siapa kita bergaul, apalagi urusan kesehatan. Artinya apa? Kalau Anda mau sehat, nah gitu lah. Kalau Anda mau sehat, bergaulah dengan orang kecuali Anda punya potensi untuk membuat orang lain menjadi sehat gara-gara Anda. Tapi kayaknya berat. Contoh kayak saya ya, karena saya ngisi di mana-mana gitu kan, kalau saya datang ke masjid, ke majlisan segala macam, yang terjadi apa? Semua snacknya berubah kalau saya datang. Maksudnya nggak ada tepung, nggak ada gorengan, nggak ada gula, berubah. Ya, nah tinggal Anda lihat sekarang. Kalau buat jamaah nggak apa-apa. Buat pembicara agak berubah sedikit ya, paling enggak waktu Jaidul Akbar datang gitu kan, kita tampak sehat lah gitu kan yang kita makan. Jadi ada yang bilang saya itu kayak polisi sehat gitu kan. Jadi kalau orang makan sesuatu makan yang nggak sehat depan saya itu malu sendiri. Gitu. Itu isinya apa snack? Nggak usah dibahas lah. Boleh nggak dimakan? Boleh, halal kan pilihan. Mau makan aja. Gitu. Baik. Jadi itu tadi, pasanganmu sebab kesembuhanmu. Ternyata memang pasangan itu bisa jadi masalah kesehatan kita. Dalam bentuk bisa jadi dia asbab jadi kesembuhannya kita. Contoh nih, saya kemarin barusan ngobrol sama temen. Ini orang subhanallah ya, sahabat saya lah gitu kan. Dia tuh sama istrinya rutin banget berantem, rutin. Beneran rutin. Dia bilang la ilaha illallah. Itu kan akhirnya kan berada pada circle saya gitu kan. Kalau kita ngumpul ya sudah, biasanya saya kasih apalah makanan jiwa, santapan jiwa segala macam, sampai dia bilang begini, kita tuh nikah sekian lama gitu kan, kata dia, kamu tuh belum pernah ngaji sejuz sehari, dia bilang. Tapi ketika berada pada circle kayak begini, di kita gitu kan, beberapa temannya itu sudah mulai tuh maksain diri satu hari satu juz, don gitu kan. Terus akhirnya jadi baik di suaminya itu.
Istrinya juga baik sebenarnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya kemarin dia cerita tuh, istrinya bilang sama dia kalimat itu yang membuat saya juga ngakak gitu. Apa, Mas, kangen ya nggak berantem kita, dia bilang gitu kan. Udah lama kita nggak berantem. Jadi ternyata memang orang itu, mereka berdua itu memang diciptakan dengan karakter yang berbeda gitu loh. Tergantung bagaimana menelan itu menjadi racun atau menjadi pupuk atau obat. Contoh, ini semua tentang mindset saja sebenarnya. Ya, suami Anda sekarang bisa jadi ujian buat Anda, bisa jadi, ya kan? Atau suami Anda sekarang bisa jadi nikmat buat Anda. Demikian juga istri bapak-bapak sekarang bisa jadi nikmat buat Anda, atau bisa jadi ujian. Bapaknya misalkan suka dilayani, oh dia punya karakter act of service, suka dilayani. Ketemu dengan istri yang gak suka melayani, terus bagaimana? Mau marah? Ya udah, itu nasib kan, gitu loh. Jadi ibu-ibu mulai ketawa. Ini anggaplah ini kopi. Ada biji kopi, saya giling sebuah kopi pahit lah, robusta, arabica atau yang blend apalah namanya gitu kan. Saya minum, dan saya penikmat kopi. Saya minum tuh kopi, gitu. Coba pikirin, yang keluar dari lisan saya, karena saya penikmat kopi, yang keluar dari lisan saya adalah atau pertama, yang kedua, padahal pahit kan, tapi karena saya menikmati ini, maka itu jadi sesuatu yang bisa menghasilkan respon positif buat saya. Istri Anda bisa jadi kopi pahit, paham? Buat kita, sang suami, atau sang suami Anda bisa jadi kopi pahit buat Anda. Sekarang Anda mau meletakkan diri Anda sebagai penikmat atau yang gak bisa menikmati. Yang terjadi apa? Setiap hari lihat muka suami, masalah kehidupanku datang, lihat muka dia gitu, misalkan gitu ya. Yang terjadi apa? Berubah tuh rasa dalam diri. Bahagia nggak orang itu? Nggak bakal bahagia. Ada juga orang yang subhanallah, karena nggak siap hatinya, yang terjadi apa? Dapat anak, tiba-tiba bilang, aduh, oh nggak terima, nggak bisa terima anak ini gitu loh. Bermasalah lagi, apalagi kayak begini. Ada juga tuh kisah-kisah di mana misalnya ada pasangan suami istri misalkan, nih lihat, kalau pernah melakukan ini atau pernah menyebutkan kalimat ini, kita istighfar minta ampun sama Allah deh. Contoh, anak pertama laki, anak kedua laki, anak ketiga pengennya apa? Oke. Tanpa sadar, lihat, tanpa sadar keluarlah kalimat di situ. Ya, laki lagi. Pertanyaannya, waktu anak itu brojol atau mungkin di USG segala macam, apakah anak itu tahu bahwa dia tidak diinginkan dengan kalimat tadi? Tahu. Dia nggak ngomong. Maka anak tadi menjadi anak yang tertukar casingnya. Tahu tertukar casing? Dia lahir akan sebagai laki-laki, jiwanya, karena dia menganggap dirinya adalah unwanted child. Dan dimulailah siklusnya. Siklus kehidupannya dia dimulailah sejak saat itu dengan dia melabeli dirinya bahwa dia anak yang tidak diinginkan. Kalau sudah tahu kayak begini gimana coba? Minta ampun. Coba sekarang saya ngomong begini, ingat-ingat tuh. Keluarga siapa si fulan gitu kan, misalkan satu anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiganya misalkan perempuan lagi, biasanya di urutan ketiga itu mulai ngomong tuh, ya
Apalagi sampai berantem, salah kamu nih. Saling menyalahkan suami sama istri, ngomong bahwa ini kayak begini nih, jadi cewek lagi nih yang keluar. Anak itu akan merekam itu semua sehingga dia hidup dalam genetik penganiayaan, dalam tanda kutip, bahwa orang tuanya tidak menginginkan dia. Urutan penyakitnya itu akan sangat panjang, sehingga nanti di situ yang terjadi apa? Kalau orang tuanya nggak minta ampun kepada Allah tentang kalimat tadi, kenapa ini menjadi bab atau urusan yang penting untuk kita bahas? Kenapa? Saya tanya, yang mentakdirkan anak tadi lahir laki-laki pada anak yang ketiga dengan satu duanya laki-laki, itu siapa? Allah kan. Terus kenapa ikut campur dalam urusan Tuhan dalam bab itu gitu loh? Sampai mengomentari keputusan Tuhan. Itu kan mencampuri namanya tuh. Allah marah, Allah nggak suka urusan dia dicampuri, ya. Makanya dapat laki, ya alhamdulillah, dapat perempuan, alhamdulillah, laki semua alhamdulillah, perempuan. Yang penting apa? Jangan pernah ada kata-kata atau sesuatu yang membuat anak itu punya satu rekaman rasa orang tuanya bahwa dia ditakdirkan atau dilahirkan sebagai anak yang tidak diinginkan karena orang tuanya tidak menginginkan dia. Nanti coba lihat aja. Mungkin ada keluarga yang anak pertamanya mungkin perempuan, kedua perempuan, ketiga coba lihat, orang akan sering ngomong anak ketiganya tomboy, betul kan? Kalau anak ketiganya perempuan, casingnya perempuan, jiwanya laki-laki, ya. Sebenarnya kalau tema ini kita pakai, ya, kalau cerita Quran, apakah Quran menceritakan atau ada kisah dalam Al-Quran yang menceritakan tentang ini? Ada. Ibu bapak tahu Maryam alaihissalam? Maryam alaihissalam itu aslinya diinginkan bapaknya menjadi apa? Penjaga Baitul Maqdis. Penjaga Baitul Maqdis kira-kira laki atau perempuan? Laki. Ternyata Allah takdirkan yang lahir adalah perempuan. Tapi karena bapak ibunya soleh, orang yang baik, langsung ada kalimat pemutus keinginan jiwanya sang ayahnya Maryam alaihissalam itu terhadap anaknya yang lahir tadi, karena itu adalah perempuan yang dia inginkan adalah laki-laki. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahi anak keturunan laki dan perempuan sesuai apa yang dikehendaki. Kurang lebih gitu kalimat ayatnya. Putus itu semua sudah. Masalahnya kita, bukan kita sih, masalah ada orang-orang kayak gitu, kalimat ini nggak putus. Makanya hati-hati berucap, ya, hati-hati berucap, ya, seperti itu. Nah, lagi-lagi bab tentang rasa tadi itu, ini banyak sekali kisah-kisah tentang itu yang kalau kita bahas nggak kelar-kelar. Tapi intinya bahwa memang jasad ini, ya, tidak lepas dari apa yang dipikirkan oleh si raja tadi. Maka di situ Nabi melarang kita untuk apa? Untuk berlama-lama dalam satu rasa yang membuat akal kita menjadi tumpul, bahkan iman kita menjadi lemah. Contoh apa? Sedih, nggak boleh lama-lama sedih. Ibu hamil dilarang sedih lama-lama, nggak boleh sedih lama-lama. Kata siapa? Kata Quran. Maryam itu kan takut luar biasa, bahkan sampai dikatakan, aduhai alangkah indahnya aku mati saja, kata Maryam. Kalimat tadi itu seakan-akan, bukan seakan-akan, Allah mendengar pastinya gitu kan. Dan Maryam manusia biasa. Apa yang terjadi? Allah langsung turunkan malaikat Jibril untuk menenangkan Maryam, ya, untuk menenangkan Maryam. Dan akhirnya malaikat Jibril memberikan pesan dan wahyu kepada Maryam tadi, pesan kepada Maryam tadi, ya, jangan bersedih, jangan takut. Itu dua tadi kan. Jangan bersedih, jangan takut. Berarti kalau bab tentang rasa-rasa ini kita bongkar satu demi satu, maka kita nggak usah jauh-jauh, atau mungkin kita fokuskan ke beberapa rasa saja yang sebenarnya di situ kalau dipendam, disimpan berlebihan, dia akan, tadi yang saya sebutkan di awal tadi, dia akan jadi sumbatan jiwa. Baper itu penyakit nggak? Penyakit. Baper itu kalau dibiarkan terus-menerus jadi sumbatan dia. Marah apalagi, sombong apalagi, takut apalagi.
Pernah lihat nggak? Kalau atau tahu kalau ada orang ketakutan yang terjadi apa? Reaksinya terkencing-kencing, kita bilang kan? Iya kan? Takut itu nanti urusannya memang nanti sama perginjalan salah satunya. Jadi rasa tadi itu akan ada kaitan Bapak Ibu sekalian dengan perasaan atau dengan organ yang ada pada diri. Jadi singkat ceritanya dalam apa yang saya pelajari, semua organ tubuh kita ini punya rasa masing-masing yang Allah berikan di situ, ditanamkan di situ, yang dia berada pada kondisi yang ideal kalau kita menjaga iman hati kita dan akal kita. Itu kuncinya. Contoh mungkin jantung itu organ kasih sayang. Jantung itu organ kasih sayang. Sama juga dengan rahim tadi. Dilarang keras dalam jantung itu ada kebencian. Kalau dalam jantung seseorang atau jantung seseorang itu misalkan ada kebencian yang dia pendam di situ, maka baranya itu, ilustrasinya gitu lah, baranya itu akan pergi ke tempat yang lain untuk memberikan manifestasi penyakit-penyakit tertentu. Sehingga kalau ditanya kenapa orang itu bisa menyimpan kebencian, dendam, kemarahan, itu juga tidak akan lepas dari penyakit dalam dirinya yang dia tidak sadari, yaitu apa? Kesombongan dia, menganggap dirinya lebih baik. Contoh begini, lihat, saya ilustrasikan begini. Ini orang, nih katakanlah misal, ini ada orang si A ini menzolimi B. Oke. A menzolimi B. Yang dizolimi siapa? B. Ya kan? A menzolimi B. A ini menzolimi B dengan ikhlas. Bahasa sayanya gitu. Ya biasa orang menzolimi kan ikhlas. Maksudnya dia nggak mikir panjang juga, zolimin aja gitu, sadar tidak sadar gitu kan. Yang terjadi apa? Yang dongkol siapa? Yang sakit siapa? B loh. Nggak sakit. Percayalah, nggak sakit. Sampai kiamat 7 turunan tidak akan kumaafkan itu orang, kata si B. Kata-kata begitu sudah cukup untuk menstrukturisasi dalam dirinya itu bola-bola atau bom-bom waktu penyakit dalam dirinya, baik kanker, baik tumor, baik autoimun, baik susah punya keturunan, baik susah punya pasangan, gara-gara itu tadi. Makanya hati-hati. Padahal dia, tuh, saya kan dizolimi, kan gitu kan? Berhak dong saya marah. Itu kan akal kita, logika kita. Tapi aslinya apa? Ketika si B ini dizolimi oleh A, udah jalan argonya. Argo pahala dia kan sudah jalan. Artinya apa? Allah nggak pengen dia jadi buruk kayak begini. Sehingga yang harus dia lakukan apa? Yang harus dilakukan apa? Ya sabar. Naik levelnya dia kalau mau jadi orang yang di atasnya ini, caranya gimana? Fa'fu anhum, maafin dia. Artinya apa? Kalau misal nih orang ini misalkan dia ada simpan dendam katakanlah atau kebencian, kemarahan, itu saya bilang tadi, semua organ tadi akan merekamnya, memasukkan menjadi bahan bakar dalam organ tadi, tergantung kelemahan selama ini yang ada itu apa. Contoh nih misalkan, contohnya begini. Apa ya? Ini mau masak-masakan ya? Iya mau masak sih tadi sebenarnya. Tapi gimana masaknya ini ya? Nggak ada mangkoknya. Anggaplah ini makanan sehat nggak? Sehat kan? Ada kol ungu, ada apa nih? Seledri roman ya. Selada roman apa namanya itu? Bener kan? Ini namanya apa? Sayur, bener sayur. Oke.
Anggaplah di kanan saya ini ada sayur ini, kemudian ada apa lagi? Nah gitu. Ini di tangan kanan saya ada buah, ada nanas, ada pisang, ada almond, ada tomat, ada kol ungu sini. Ya, ini di tangan kanan saya. Lalu di tangan kiri saya, sebelah kiri saya, katakanlah ada gorengan. Ada apa lagi? Ya gitulah, sosis apa gitu ya. Ya makanan itulah pokoknya. Pertanyaan saya sekarang, supaya pembuluh darah kita lancar aliran darahnya, pembuluh darah itu lentur, kelenturannya gitu kan, BAB kita lancar, ya, yang kita makan bagusnya yang kanan apa yang kiri? Kanan kan? Kenyataannya mana? Baik. Kebanyakan dimakan yang kiri. Sebenarnya gak usah dikasih tahu kok yang sehat itu yang mana, betul? Fitrahnya kita diciptakan Allah itu untuk makan yang baik-baik. Tapi karena ada nafsu di situ, kalau nafsu itu sekarang saya tanya, berarti sekarang saya tanya, nih, saya tahu jawabannya apa. Sebulan ini katakanlah makanan nggak sehat, yang gorengan dan segala macam gitu kan. Saya tanya, kenapa itu dimakan? Nah, enak kan? Itu kan bahasa lidah. Kalau bahasa ini saya agak turunkan ke dalam lagi, saya tanya, apa yang sedang Anda pertahankan dari makan yang kiri ini? Apa yang sedang Anda pertahankan dalam jiwa Anda? Oke, saya ajarin caranya berpikirnya begini. Cara berpikirnya begini. Berarti, saya tanya, kalau tadi kan yang saya bilang yang sebelah kanan tadi, kalau dimakan darah kita lancar, BAB lancar, ya. Kemudian pembuluh darahnya lentur, elastis gitu kan. Kalau yang sebelah kiri tiap hari dimakan katakanlah ya, kemungkinan besar pembuluh darahnya akan mengeras nggak? Jantungnya akan mengeras nggak? BAB-nya susah nggak? Iya kan? Berarti Anda, atau bukan Anda, berarti si orang tadi itu makan itu untuk mempertahankan kerasnya jiwanya dia. Masuk? Masuk. Kan sudah tahu mana yang sehat. Berarti yang dia makan yang katakanlah nggak sehat tadi itu, dia makan dalam rangka ada satu emosi dalam dirinya yang dia rasakan, dia jalani, dan dia nggak mau move on ke emosi yang justru malah lebih baik. Padahal ini kan bikin apa yang terjadi dengan orang makan kayak beginian? Pasti lentur pembuluh darahnya. Semua sudah tahu kok. Gitu loh. Artinya apa? Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan ubah kalau kita nggak mau ubah. Gitu loh. Susah nggak beralih dari kiri ke kanan? Susah. Saya kasih tahu susah. Beneran susah. Kenapa? Quran yang ngomong. Kata Quran apa? Wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Allah ngomong begitu dalam Al-Quran. Kata Allah apa? Makalah yang halal lagi baik dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu mengajak kepada perbuatan keji dan mungkar. Setelah ngomongin makanan halal dalam Quran tadi, makanan yang thayyib dalam Quran, tiba-tiba Allah mention setan di situ. Berarti setan itu ada kaitan nggak dengan yang sebelumnya? Pasti, itu namanya munasabah. Al-Quran itu ada ayat-ayat yang bermunasabah, bersambung kaidahnya, artinya, pemahamannya dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Artinya apa? Kaidahnya kalau itu dilanggar, kehalalan itu dilanggar, ya, kehalalan itu dilanggar. Kemudian yang kedua adalah ketoyipan itu dilanggar, kemungkinan besar dia akan jatuh pada perangkap syaitan. Itu maksudnya.
Ya, sampai sini mudah-mudahan paham ya. Sehingga apa? Makanan kita, nah nih ingat, catat baik-baik nih. Makanan kita yang kita makan itulah cerminan emosi kita. Ya, makanan yang kita makan adalah cerminan emosi kita. Berarti kalau, gini lihat. Kalau ada orang tiap hari, saya tanya, saya coba, sehat nggak tiap hari makan tepung terigu pakai gula? Sehat nggak? Ya. Terus dia makan itu buat apa? Ada apa dengan dirinya? Apa yang dikejar dengan rasa itu? Ini kayaknya bisa bercucuran saya. Apa yang dia kejar dengan rasa itu? Rasanya apa? Manis kan? Iya, sebelah dia makan roti yang dikasih gula, ya, atau sesuatu makanan yang isinya terigu sama gula. Berarti yang dia kejar rasa apa? Manis. Kenapa dia makan rasa manis? Itu masalahnya. Dan dia makan tiap hari. Kalau tema ini kita terjemahkan dalam bahasa emosi, ada yang bermasalah dengan urusan cinta orang ini. Karena cinta itu relate-nya sama manis. Cinta itu manis kan? Artinya apa? Artinya ketika ada orang bukan tiba-tiba, kan ini perjalanan, gula darahnya naik, coba cek yang dia makan kira-kira banyakan sayur nggak? Jelas tidak. Yang dia makan apa? Pasti yang berhubungan sama karbohidrat olahan, pastilah. Pertanyaannya kenapa dia makan itu? Tarik lagi ke belakang, ada urusan apa dengan kisah cinta orang ini? Kisah cinta bukan urusan dia dengan suami, pasangan, laki, bukan. Tapi urusan yang berhubungan dengan kasih sayang dia, sehingga yang dia makan tiap hari itu semuanya pengen yang manis-manis yang secara emosional itu dia kekurangan. Paham sampai sini? Jadi sekarang Anda mulai, makanya guru saya bilang kalau ada orang ya livernya bermasalah, jantungnya bermasalah, dan Anda sudah mulai paham orang yang jantungnya bermasalah, livernya bermasalah, mungkin dengan fatty liver apa segala macam, itu yang dia makan pasti tidak akan lepas dari urusan yang membuat pembuluh darahnya keras, kaku, kan gitu kan? Maka nasihat buat orang kayak begini gimana? Kalau bukan sebelum nasihat, orang kayak begini Anda akan tahu, dia akan ngomong begini, pokoknya, gitu. Ini orang keras, pasti keras hatinya. Maka obat pertama secara emosional untuk orang kayak begini apa? Lenturin hati. Belajar melenturkan hati. Ketika ada sesuatu yang tidak sependapat, tidak sepaham sama dia ngapain? Jangan ngotot. Jangan ngotot. Oke. Ada misalnya ya. Ada sambal kita makan sambal, ada daging kita makan daging, ada tahu kita makan tahu, ada tempe kita makan tempe, ada ikan kita makan ikan, enggak ada apa-apa kita puasa. Selesai. Jadi ketika seandainya si istri atau pasangan gitu kan, atau misalkan gini, contoh nih ya, ada seorang istri gitu ya, udah 30 tahun, 40 tahun berumah tangga. Lihat, hati-hati dengan emosi. Dia ngomong begini, ini babnya juga keliru sebenarnya. Jadi tujuannya berumah tangga apa terus? Ya, karena rumah tangga itu jangan cuma mengandalkan cinta. Kalau mengandalkan cinta, yakinlah pasti akan selesai. Rumah tangga, kita niat rumah tangga itu menikah itu karena apa? Tujuannya karena Allah, titik. Maka ketika 30 tahun tiap pagi, tiap sore dia bikinkan kopi buat suaminya dan tidak ada satupun kalimat pujian penghargaan dari suaminya, jangan baper. Kenapa? Anda tidak melayani dia untuk dapat pahala yang dia berikan, karena pahala yang Anda kejar bukan dari dia tapi dari Allah. Nah sekarang yang terjadi apa? Banyak orang meletakkan kebahagiaannya, mencari kebahagiaan kepada orang. Ketika tidak sesuai dengan ekspektasi dia, terjadi apa? Baper, marah, sedih, dongkol, kesal, dan seterusnya. Ini fatal sebenarnya. Ya, fatal. Yang terjadi apa?
hari-harinya tidak akan lepas dari masalah-masalah emosional. Maka zaman sekarang coba lihat handphone ketawa sendiri. Terus lihat handphone nangis. Lihat handphone sedih. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman kalau bab tentang sedih tadi, bahagia tadi, sedih itu sebenarnya babnya bukan di makhluk mati kayak begini. Harusnya dengan orang. Baru bener, baru jiwa itu berinteraksi. Itu sebabnya ketika ya, saya tadi malam ngobrol dengan teman saya. Saya bilang, antum tahu nggak kita ngobrolin kenapa? Pasti takdir Allah. Tapi saya sangat yakin apa yang saya alami, saya jalani, kisah saya sama antum sama persis. Saya bilang, saya punya istri gini. Saya bilang gitu toh. Sama nggak sama istri antum? Sama, dia bilang. Antum punya keinginan begini. Sama nggak? Sama. Makanya Allah pertemukan buat apa? Kita rilis namanya. Maka tidak ada kisahnya, tidak ada ceritanya. Saya nggak sepakat dengan kata-kata lelaki itu tidak bercerita. Nggak sepakat. Bapak-bapak, carilah orang tempat bercerita, percayalah. Kenapa? Apa susahnya Allah? Nggak ada susah sama sekali Allah untuk menghijrahkan dan memerintahkan hijrah Nabi SAW untuk pergi dari Mekah ke Madinah sendirian. Tapi Allah hadirkan siapa? Abu Bakar. Buat teman kan ngobrol gitu. Satu, apa susahnya Allah menghadirkan atau memerintahkan Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Harun, bertemu dengan Fir'aun itu sendirian? Ada susahnya buat Allah. Tapi Allah bilang apa? Haruna ahi, Harun saudaramu, barang-barang dialah kamu ketemu Fir'aun. Jadi tadi kan tema yang ketiga tadi itu, kalau anda ingat yang di awal tadi itu sekalian, bahwa apa tuh namanya ngobrol ya kan, 4 me time, yang ketiganya kan kumpul-kumpul teman tuh. Itu carilah teman yang bisa tugasnya adalah cuman beristighfar, bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir ketika anda bercerita. Paham ya? Tugas dia bukan nimpali, dengerin aja. Karena itu sudah cukup untuk rilis. Iya, juga dulu. Saya cerita, suamiku juga gitu. Susah banget. Enggak. Masya Allah, subhanallah, astagfirullah, haula wala quwwata illa billah. Mari kita Al-Fatihah aja yuk. Gitu loh. Cari teman kayak begitu. Nanti akan ada momen dia juga kayak begitu. Tugas Anda ngapain? Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Percayalah itu akan meringankan penyakit Anda sampai 50%. Beneran. Ya. Beneran. Jadi gitu rasa, ya. Sehingga kita perlu apa, Bapak Ibu? Kita perlu proteksi jiwa. Ya, jiwa itu perlu diprotek. Proteknya dengan apa? Kalau Anda, kalau ada orang dia hidupnya defisit kasih sayang, defisit cinta, defisit pengasuhan, defisit kepedulian, bahkan defisit penghargaan, maksudnya dia jarang banget dulu dipuji sama orang tuanya. Prestasinya luar biasa, yang dipuji kakaknya. Maka ketika Anda sudah ngerti ilmunya, apalagi sudah belajar agama, apa yang harus Anda lakukan? Mulailah mengapresiasi diri Anda sendiri tanpa memerlukan orang lain untuk mengapresiasi Anda, atau Anda yakinkan diri Anda atau diri kita bahwa yang menghargai Anda melebihi siapapun, zat yang melebihi siapapun menghargai adalah Allah SWT. Cukup. Baru ginjalnya tenang. Baru ginjalnya tenang. Berarti kalau misalkan nih ada orang dia defisit kasih sayang, dulu banyak ditinggal bapak ibunya katakanlah, kerja apa segala macam, sehingga dia diasuh oleh nenek. Ini nenek kakek. Makanya kalau Anda sudah jadi nenek sama kakek, kalau dititipin sama anak-anak Anda, jangan mau. Jangan mau. Kok jangan mau sih? Karena secara hormon
estrogen bapak ibu, khususnya ibu, itu udah kurang. Nggak sama kayak dulu waktu ngasuh anak sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Anak ini akan jadi cetakan kakek neneknya, bukan cetakan bapak ibunya. Yang terjadi apa? Anak itu, jadi sorry ya, saya bukan apa-apa, saya sangat nggak sepakat kalau ada anak yang deket banget sama kakek neneknya daripada bapak ibunya. Nggak benar itu. Berarti secara pengasuhan dia lebih dapat dari mana? Kakek nenek. Padahal harusnya dari siapa? Itulah tugas orang tua. Sehingga nanti kalau ada yang, kalau sudah mulai masuk masa ego apa segala macam, dia itu akan muncul, dia akan bertanya, kenapa dulu aku nggak diasuh sama bapak ibuku ya? Dia akan bertanya, dia akan mempertanyakan itu. Ketika misalkan nih, ketika si wanita tadi, Bapak Ibu sekalian, ketika si wanita istri, misalkan dia jadi istri, dia dulunya banyak diasuh sama bapak atau kakek neneknya, misalkan sama bapak ibunya jarang karena pergi kerja, alasan apapun segala macam, maka biasanya dia akan bertemu dengan laki. Kalau dia berjodoh dengan laki-laki tanpa dijodohkan, maka dia akan ketemu dengan laki-laki yang biasanya ngayomi banget, sabar banget, yang si perempuan tadi menjadi istri bisa menumpahkan kedefisitan kasih sayang dia kepada suami, sehingga nanti di situ suaminya akan berperan menjadi dua. Yang pertama menjadi ayah, yang kedua sebagai suami, karena dulu dia kehilangan sosok ayah. Pasti ada di sini orangnya. Yang saya sebutkan tadi itu pasti ada. Itu sebabnya Allah hadirkan Anda ke ruangan ini. Pasti. Itu sudah sunatullah. Apa yang saya sampaikan ini pun sekarang, dari sekian banyak orang di sini, itu pasti ada salah satu kalimat saya itu yang kena, itu aku banget tuh. Percayalah. Ya kan? Iya, gak usah Anda ceritain. Karena kata Nabi begitu, al-arwahu junudun mujannada. Ruh manusia itu diciptakan seperti prajurit berbaris-baris, kata Nabi SAW. Mana-mana yang saling mengenal, dia akan bertemu, mana-mana yang saling berselisih, dia akan berpisah. Kalau Anda tanya sama teman kanan kiri Anda sekarang, kemungkinan nasibnya sama itu. Coba aja tanya tentang kisahnya, mungkin dirinya atau pasangannya, dan itu bukan aib, kita cerita untuk ngambil pelajaran gitu loh, bukan untuk bongkar-bongkar, enggak. Seperti itu. Makanya lagi-lagi saya bilang tadi kan, berarti nah lihat, apakah Islam memberikan panduan tentang itu? Kita ini sampai jam 11 ya, belum bahas ini semua, baru setengah materi. Gak apa-apa lah ya, kalau sempat kita bahas, kalau nggak sempat kita ulang lagi kajiannya. Kalau Allah izinkan, asal jangan ribut aja. Baik, makanya Islam ya memberikan, atau dalam Al-Quran itu banyak sekali kalimat-kalimat yang Allah menyebutkan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka itu tidak takut dan tidak bersedih, kata Allah. Baik, contoh nih, berarti cara saya atau cara kita untuk menghilangkan ketakutan dan kesedihan versi Quran. Berarti kan ketakutan kesedihan itu kalau dia terus menerus dirasakan oleh seseorang, apa yang terjadi? Pasti akan bermasalah organ dalam tubuhnya, pasti. Tinggal tunggu organ yang mana saja. Berarti kita harus menghilangkan takut, minta sama Allah dihilangkan takutnya. Baik, nanti coba lihat dalam surat Al-Baqarah, saya lupa ayat berapa, kalau nggak salah 214 atau 200 sekian lah. Di situ Allah mengatakan orang-orang yang menginfakkan hartanya, urutannya begitu. Coba kita lihat ya sebentar ya. Oke, coba dibuka Al-Baqarah 274.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyatan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam hari. Urutannya, lihat urutan. Yang pertama Allah bilang apa? Orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam hari, itu yang pertama. Lalu kedua, selanjutnya apa? Di siang hari. Di siang hari. Kemudian secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Lihat kata Allah di situ apa? Maka mereka itu mendapatkan pahala di sisi Allah dan tidak ada khawatir terhadap mereka dan tidak pula bersedih. Artinya apa? Tahu nggak cara pakai ayatnya gimana? Kalau Anda lagi sedih, lagi takut, lagi khawatir, lagi gelisah, ikutin polanya di situ. Pola pertama yang Allah bilang apa? Orang-orang menginfakkan hartanya di mana? Malam hari. Berarti kalau lagi perasaan nggak enak, malam hari bersedekah. Itu maksudnya. Yang kedua apa? Secara yang setelah tadi malam hari, siang. Nah, saya kadang-kadang masangin karena kalimat pertama malam, siang, sembunyi, terang, terang-terangan. Jadi saya di Quran itu kalau kita apa ya bahasa itu tadaburi, pelototin ayat itu, nih ayatnya sebenarnya pengen ngomong apa sih gitu loh. Ya kan ketahuan tuh. Saya kadang-kadang mikirnya gini, oh berarti siang tuh kan terang. Nggak bisa juga kita nggak kelihatan, kalau siang pasti kelihatan. Nah makanya berarti bagusnya apa? Kalau versi itu saya bilang bagusnya kalau lagi ada perasaan-perasaan kayak begitu, Anda pergi keluar dari rumah ya, naik sepeda, naik motor, naik mobil segala macam, nggak ada siapapun kecuali Anda sendiri gitu kan, bawalah nasi bungkus kayak, bawalah uang kayak, bawalah sembako kayak, bawalah baju segala macam, dan hanya Anda sendiri di situ, ketemu dengan orang susah, Anda bagi itu, nggak ada orang lain tahu kecuali Anda saja. Itu malam hari dan sembunyi-sembunyi gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hilanglah rasa takut, hilanglah rasa gelisah, hilanglah rasa sedihnya. Asbab dari apa? Dari sedekah tadi. Gitu caranya. Ya. Nah, biasanya kalau saya menyampaikan begini, kita sudah mulai harus paham. Ya, setiap orang di sini bisa jadi kita semua ada yang sebagian mengalami apa ya, hutang pengasuhan atau hak kasih sayang yang harusnya dia dapatkan, dia nggak dapatkan secara sempurna. Terus mau marahin orang tua kita nggak bisa. Mereka juga lakukan itu karena mereka tidak tahu ilmunya. Yang harus kita lakukan apa? Penuhilah jiwa kita, diri kita dengan kasih sayang. Pertama apa? Doain mereka, minta maaf kepada Allah atas kekurangan mereka. Orang tua yang sadar, kasih tahu sama anaknya, kami minta maaf, kami orang tua yang nggak sempurna juga. Sampaikan pada mereka supaya apa? Plong semua. Ya gitu. Saya sering minta maaf sama anak.